Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surti, NIM 1928041037. Video ini akan menampilkan salah satu pokok bahasan pada mata kuliah Adibusana, yaitu pembuatan bustier. Pembuatan bustier pada mata kuliah Adibusana lebih ditekankan sebagai pelengkap dari busana pesta. Adapun bustier yang akan dibuat adalah bustier dengan model vintage style. Berikut ini pembahasan dan langkah kerja proses pembuatan bustier. Tujuan pembelajaran: mahasiswa terampil dalam pembuatan bustier dengan teknik Adibusana. Artian dari bustier. Hardi Surya et al. Menyatakan bahwa bustier adalah busana dalam wanita mirip korset yang ketat, membentuk tubuh, memperkecil pinggang, dan membuat payudara lebih penuh. Tampilannya bisa dipermanis dengan pita, rendah, dan lainnya. Rinartati menyatakan bustier tidak memiliki tali bahu yang menopangnya, sehingga mudah dikombinasikan dengan gaun. Pada awalnya bustier dikenakan sebagai busana dalam, tetapi pada saat ini bustier juga dikenakan menjadi busana luar yang dapat dipadukan dengan rok atau celana yang dapat memberikan kesan sensual pada pemakainya. Pengertian vintage style. Era kejayaan vintage dalam dunia fashion berada pada tahun 1900 sampai 1980-an. Menurut Hibwe, vintage merupakan busana yang diadaptasi dari tahun 20-an sampai 60-an dengan gaya busana feminim dengan ciri khas corak polkadot, garis-garis, bunga ataupun kain polos. Menurut Ardiani, bustier merupakan salah satu busana dan item yang populer pada tahun 1900 sampai 1910-an. Langkah-langkah pembuatan bustier. Yang pertama adalah pembuatan pola. Yang kedua, peletakan dan pengguntingan. Yang terakhir yaitu proses menjahit. Pertama, siapkan pola dasar dengan ukuran standar S atau pas pop. Kemudian, pembuatan pola diawali dengan membuat lengkungan buah dada. Karena lingkar badan 80 cm, maka dari tengah muka diukur 8 cm, turun 3 cm untuk tinggi puncak, dan naik 9 cm ukuran standar buah dada. Tetapi jika buah dada lebih besar, maka naik 10-12 cm. Kemudian hubungkan titik-titik menggunakan mistar siku. Setelah itu, pada bagian tengah muka turun 4 cm tergantung tinggi belahan yang diinginkan, dan pada bagian sisi turun 1,5 cm lalu hubungkan titik tersebut. Turun 15 cm dari garis pinggang, kemudian tarik garis lurus dan naik 3 cm untuk lengkungan bawah bustier. Kemudian hubungkan dengan mistar panggul. Dari tengah muka diukur 4 cm dari hasil pembagian 1/10 lingkar badan dibagi 2, lalu tarik garis menggunakan mistar. Untuk membuat kupnat pada lengkungan buah dada, ukur 3 cm di sebelah sisi dan 2 cm di sebelah tengah muka, dan hubungkan titik dengan titik tinggi puncak buah dada.
Selanjutnya, pada garis ini ukur 1,5 cm di sisi kiri dan kanannya untuk membuat kupnat, lalu hubungkan titik menggunakan mister panggul. Setelah itu, pada lengkungan buah dada dan garis pinggang, sebelah sisi dibagi menjadi dua bagian dengan menarik garis menggunakan mister siku. Lalu dari garis tersebut diukur 1,5 cm di bagian sisi dan turun 3 cm, tarik garis untuk menghubungkan titik. Kemudian buat garis bentuk kupnat dan naik 1 cm. Pola depan telah selesai. Langkah awal membuat pola belakang yaitu membagi 3 garis pinggang. Kemudian ukur 1 cm untuk lengkungan punggung. Setelah itu, dari garis pinggang bagian tengah belakang turun 15 cm dan bagian sisi turun 12 cm. Lalu hubungkan garis menggunakan mister panggul. Selanjutnya yaitu membuat garis lengkungan punggung menggunakan mister panggul. Tarik garis lurus untuk membagi 3 pola belakang mengikuti titik yang sebelumnya sudah dibuat. Ukur 1,5 cm di bawah garis ketiak dan 4 cm di bagian tengah belakang. Hubungkan titik dengan menggunakan mister panggul. Untuk membuat kupnat, ukur masing-masing 1,5 cm di kiri dan kanan garis. Gambar kupnat menggunakan mister panggul. Tahap selanjutnya adalah mewarnai pola dengan pensil merah biru. Merah untuk pola depan dan biru untuk pola belakang. Berikutnya membuat arah serat benang dan penomoran pola. Cara membuat arah serat benang adalah beri titik pada bagian atas dan bagian bawah pola. Lalu tarik garis lurus dan beri tanda panah pada ujung garis. Kemudian beri penomoran pada setiap bagian pola. Penomoran ini digunakan agar pola tidak tertukar saat peletakan. Tahap terakhir pembuatan pola adalah menggunting pola. Letakan dan pengguntingan. Tahap awal lipat kain menjadi 2 bagian. Kemudian pola diletakkan secara lurus mengikuti arah serat benang. Selanjutnya beri kampu pada bagian sisi 2 cm dan bagian bawah 3 cm. Letakan pola dilakukan secara berurutan mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya gunting bahan utama dan bahan furing mengikuti garis kampu. Berikutnya proses menggunting kain keras. Letakkan pola ke atas kain keras berdasarkan urutan nomor bahan. Kemudian gunting. Setelah semua bahan digunting, tahap berikutnya yaitu rader bahan mengikuti garis pola. Selanjutnya, lepaskan pentul dan kertas pola, lalu pisahkan bahan pengeras dengan bahan utama dan berikan nomor sesuai dengan nomor pola agar bahan tidak tertukar. Terakhir, setrika bahan pengeras dengan bahan utama. Setrika sampai kedua bahan melekat dan bahan pengeras masak. Proses menjahit. Langkah pertama adalah menggabungkan potongan kain berdasarkan nomor secara berpasang-pasangan. Kedua, jahit bahan mengikuti arah rader.
Selanjutnya, setrika kampuh. Pertama, setrika tanpa membuka kampuh agar jahitan tidak berkerut. Setelah itu, setrika buka kampuh dan gunakan penindih setrika agar hasilnya lebih rapi. Balik bahan dan setrika dari bagian baik, lapisi dengan pelapis setrika. Lakukan hal yang sama sampai semua bagian tersambung. Checklist kampuh agar kampuh tidak tegang dan tertarik. Setrika bagian baik kain menggunakan pelapis setrika. Sisihkan bahan utama, kemudian jahit bahan furing. Langkah kerjanya sama seperti langkah kerja menjahit bahan utama. Selanjutnya, jahit kampuh buka di kedua sisi dengan ukuran 7 mil atau 1 sepatu mesin untuk tempat masuknya balen. Tampak belakang dan tampak depan setelah menjahit tempat balen. Kelit pertama, ukur kain sesuai panjang yang diinginkan. Lebar kain 1,5 cm. Kemudian gunting sesuai tanda kapur. Lipat kain menjadi 2 bagian, lalu jahit dengan ukuran pas sengkelit yaitu 2 mili. Setik bolak-balik agar jahitan kuat dan tidak terlepas. Kemudian tipiskan kampuh. Siapkan jelujuran, kemudian jahit pada bagian ujung sengkelit. Ulangi sampai 3 kali agar jahitan kuat. Kemudian balik jarum dan masukkan jarum ke dalam lubang kain sampai kain terbalik ke bagian baik. Sengkelit siap digunakan. Tahap berikutnya yaitu memasang sengkelit. Dari kampuh turun 2 cm, kemudian ukur 1 cm untuk lebar sengkelit dan turun 3 cm untuk jarak antar sengkelit. Kemudian pasang sengkelit tepat pada garis kapur yang sudah ditandai sebelumnya. Sematkan dengan jarum pentul agar letak sengkelit tidak bergeser. Selanjutnya, jahit sengkelit. Setelah memasang sengkelit, kemudian memasang lidah kancing. Letakkan lidah kancing menindih sengkelit dengan posisi lipatan lidah menghadap ke dalam, lalu jahit mengikuti arah rader. Balik lidah kancing dan setik 1 mili dengan kampuh menghadap ke dalam. Setik pada bagian bahan utama. Buat lubang untuk memasukkan tali baju. Caranya yaitu ukur 3 cm pada bagian kampuh pertama, lalu langkahi 3 kampuh dan ukur 3 cm. Lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Satukan bahan utama dan bahan furing, sematkan dengan jarum pentul, sesuaikan dengan garis rader. Jahit satukan mengikuti sematan jarum pentul dan arah rader. Pada bagian lubang baju yang telah diberi tanda sebelumnya, dilangkahi dan jangan lupa untuk disetik bolak-balik agar jahitan tidak terlepas. Selanjutnya, gunting tipiskan kampuh sebesar 1 cm dan checklist kampuh agar jahitan tidak tegang. Balik kain menghadap ke bagian baik. Setelah itu, jahit 1 mili pada bagian furing dengan kampuh menghadap ke arah kain furing. Jahit sampai batas mampu mesin jahit. Setrika press bustier agar semakin rapi.
Tahap berikutnya membuat batas balen. Caranya lipat bawah balen sesuai dengan garis radar, semat dengan jarum pentul dan setrika. Lalu buka pentul. Selanjutnya, ukur balen sesuai dengan batas yang sudah dibuat, gunting kelebihannya, dan gunting ujung sisi balen yang tajam agar tidak menusuk badan saat memakainya. Kemudian, masukkan balen ke dalam lubang yang sudah dibuat sebelumnya. Masukkan sampai semua lubang terisi. Tahap selanjutnya, jahit tali bahu dengan cara masukkan tali ke dalam lubang tali bahu yang sudah dibuat sebelumnya. Jahit dengan jarak 1 mili dari tepi atas bustier. Kemudian pemasangan kabra. Cara memasangnya yang lengkungannya lebih oval berada di bagian bawah. Beri tanda pada setiap sisi peletakan kabra. Kemudian jahit, usahakan jahitan tidak nampak pada bagian baik kain. Lipat bagian bawah bustier sesuai garis radar atau batas balen, kemudian semat dengan jarum pentul. Lalu jahit dengan ukuran 1 sepatu mesin. Jahit secara hati-hati agar jarum tidak patah terkena balen. Tahap berikutnya yaitu memasang renda yang dimulai dari bagian tali bahu, bagian atas bustier, dan terakhir bagian bawah bustier. Jahit menggunakan jarum tangan. Tahap terakhir yaitu memasang kancing. Pertama, tentukan letak kancing dengan cara menyamakan kedua sisi bustier, lalu beri pentul pada tengah sengkelit dan beri tanda kapur. Pasang kancing sesuai dengan titik yang telah ditandai secara berurutan sampai selesai. Bustier telah jadi. Pasang bustier pada paspor.